Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Rubianti dari SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya saya, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 sebagai pemenuhan tugas dari modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, untuk mencapai tujuan dari pendidikan, maka di dalamnya terdapat proses pengajaran. Tujuan dari pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan terdapat 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pendidikan merupakan proses menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Yang kedua, dalam mendidik atau mengajar, guru harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari muridnya. Kodrat alam sendiri berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kemudian yang ketiga, dalam pendidikan, hal terpenting yang harus dicapai adalah budi pekerti. Budi pekerti sendiri melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, atau kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Dalam mendidik, guru harus memperhatikan asas trikon yang berisi semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang pertama, pembelajaran hanya berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan akademik saja. Jadi, pada proses pembelajaran, guru hanya berfokus pada penyampaian materi sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, guru mendominasi aktivitas pembelajaran, sedangkan murid hanya sebagai pendengar dan penyimak. Jadi, dalam proses pembelajaran, hanya guru yang berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut, sedangkan murid hanya duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang ketiga, keberhasilan pembelajaran hanya diukur berdasarkan nilai murid yang mencapai KKM. Jadi, ketika nilai rata-rata murid telah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap telah berhasil. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran tidak variatif, sehingga banyak pertemuan tatap muka guru hanya menggunakan satu model mengajar saja. Misalnya, guru hanya berfokus pada memberikan penjelasan kepada murid, sehingga guru hanya menggunakan model ceramah dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, sumber belajar yang disediakan guru hanya berupa buku cetak saja yang terdapat di perpustakaan sekolah. Jadi, sumber belajar yang diperoleh oleh siswa atau yang dapat digunakan oleh murid itu sangat terbatas, yaitu hanya berupa buku cetak saja. Yang pertama, guru tidak hanya melakukan pengajaran saja kepada murid, tetapi lebih mendalam bahwa pendidikan adalah fokus utama guru di dalam kelas. Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai sikap, nilai keterampilan sosial, dan pengembangan karakter positif murid. Yang kedua, murid adalah subjek dari pembelajaran yang dilakukan, dan guru berperan sebagai fasilitator yang akan memberi arahan pada aktivitas yang akan dilakukan oleh murid. Selanjutnya, keberhasilan pembelajaran tidak hanya sebatas nilai mencapai KKM, tetapi yang terpenting, murid dapat memaknai pendidikan budi pekerti yang diperoleh dari proses pembelajaran di kelas. Dan keberhasilan pembelajaran juga dimaknai dengan tercerminnya profil pelajar Pancasila pada murid. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan strategi yang bervariatif, dengan memfokuskan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan pembelajaran yang dirancang memfokuskan pada keterampilan profil pelajar Pancasila, serta menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kemudian yang terakhir, sumber belajar murid tidak terbatas. Murid bisa belajar sesuai dengan minat atau cara yang disenangi. Jadi, segala sumber belajar yang dapat diakses oleh murid harus disediakan oleh guru. Setelah mempelajari modul 1.1, maka saya akan menerapkan 4 hal yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan menghamba pada murid, yang artinya guru harus merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan diagnostik awal untuk mengetahui karakteristik murid. Jadi saya akan melakukan diagnostik awal untuk pemetaan terhadap karakter dan minat dari murid saya.
Yang ketiga, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi saya akan memfasilitasi murid saya sesuai dengan kodrat keadaan dari murid saya. Yang terakhir, merancang pembelajaran dengan student center dan abad 21, yaitu mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dan pada akhirnya, pembelajaran yang telah dirancang dan dilakukan semua bertujuan untuk menciptakan makna dari murid merdeka. Demikian presentasi dari saya. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat dan semangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.